struktur pada paru-paru. Yang pertama ada bronkus. Fungsi bronkus ialah melakukan menghangatkan dan membersihkan udara di saluran pernapasan. Yang kedua ada bronkeolus. Bronkeolus berfungsi sebagai konduksi serta penyikaran gas. Dan yang ketiga ada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, itu dia struktur dan fungsi struktur paru-paru. Proses ekspresi paru-paru. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam paru-paru, terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida sebagai metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dan uap air dilepaskan dan dikeluarkan dari paru-paru melalui hidung. Jumlah oksigen yang diambil melalui udara pernapasan tergantung pada kebutuhan dan hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, ukuran tubuh, maupun jenis bahan makanan yang dimakan. Oksigen yang dibutuhkan berdifusi masuk ke dalam darah melalui kapiler darah yang menghubungi alveolus. Selanjutnya, sebagai sekian besar oksigen diikat oleh hemoglobin untuk diangkut ke sel-sel jaringan tubuh. Hemoglobin yang terdapat dalam wujud darah merah atau ion korosif ini tersusun oleh senyawa himin atau hemetin yang mengandung unsur besi dan glowing yang berupa protein. Selanjutnya, pengangkutan karbon dioksida sebagai hasil dari sistem metabolisme diangkut oleh darah dapat melalui 3 cara. Berikut. Yang pertama, karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat dan enzim anhidrase 7% dari seluruh karbon dioksida. Yang kedua, karbon dioksida terikat pada hemoglobin dari seluruh karbon dioksida. Yang ketiga, karbon dioksida terikat dalam gugus bikarbonat melalui proses pertukaran klorida 70% dari seluruh karbon dioksida. Fungsi utama paru-paru sebagai alat pernapasan. Akan tetapi, karena mengekspresikan sisa-sisa metabolisme, maka paru-paru juga berfungsi sebagai alat depresi. Karbon dioksida dan air hasil metabolisme di jaringan diangkut oleh darah lewat vena atau dibawa ke jantung. Dan dari jantung akan dipompakan ke paru-paru untuk berdiskusi di alveolus. Selanjutnya, air dan karbon dioksida dapat berdiskusi atau dapat diekskresikan di alveolus paru-paru karena pada alveolus bermuara banyak kapiler yang mempunyai selaput tipis. Selanjutnya, gangguan atau penyakit pada paru-paru. 1. Asma, kedua bronkitis, ketiga TBC atau tuberkulosis. Asma adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Pengobatan dapat membantu peringanan gejala dan mencegah kekambuhan. Bronkitis akut bisa sembuh dengan sendirinya dalam beberapa pekan, jadi terkadang tidak diperlukan pengobatan untuk bronkitis. TBC memang dapat disembuhkan dengan pengobatan yang benar dan tepat tentunya. Secara umum, pengobatan TBC saat ini dijalankan dengan memberikan beberapa jenis antibiotik kepada pengguna dengan dosis yang tepat, serta dalam jangka waktu tertentu.